Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Bangun pagi seger, lihat Bitcoin reclaim $100,000 and posisi saat ini alts walaupun belum fully recovered, tapi at least most of the altcoins sudah mulai membaik ya. Kalau kita lihat dari others dominance sih udah ada tanda-tanda pulih juga. Jadi kalau kita zoom out, posisi others dominance itu reacting dari area SNR yang kita marking dari previous video. USDT dominance juga sama, respect banget atas lower high ini yang akhirnya jadi kebentuk resistance ya teman-teman sekalian. Dan tambahannya others juga sama, reacting positively. Teman-teman kalau misalkan kamu pakai exponential moving average 21, di sini time frame daily dikonfirmasi ya berpotensi jadi support. Ada yang nanya ke saya, Vin gimana kalau ini ABC corrective? Bisa nggak? Bisa teman-teman sekalian. Namun kalau saya lihatnya sementara ini belum ada trigger. Paling kalaupun ada kejutan, triggernya harusnya adalah update data minggu depan ya. Berkaitan dengan FOMC, kelihatannya salah satu triggernya adalah update daripada summarize of economic projection. Jadi kalau teman-teman ngecek di websitenya Federal Reserve, kamu bisa cek di bagian meeting and calendar. Pertemuan yang kali ini tuh ada bintangnya teman-teman. Artinya apa? Meeting associated with a summary of economic projection. Nah, nanti projection materialsnya bakal diupdate. Dan sementara kalau misalkan kita ngecek dari perspektif CME Fed Watch Tool ya, berdasarkan data probabilitas yang ada menunjukkan kalau the Fed pada tahun depan itu kelihatannya bakal pangkas suku bunga sampai dengan 3,75%. Lebih kurangnya. Lihatnya dari mana? Tinggal cek di bagian probabilities, teman-teman bisa lihat kalau di tahun depan ya, sampai dengan Desember, itu probabilitas tertinggi adanya di 375 sampai 400, alias 3,75% sampai 4%. Dan kalau kita cek di summary of economic projection-nya, yang pertemuan bulan September, itu angkanya di 3,4% loh, untuk di untuk di tahun 2025. 3,4% artinya harusnya projection-nya itu antara 325 sampai 350. Kalau misalkan ternyata angka itu berubah jadi 375-400 dikarenakan oleh berbagai statement anggota FOMC termasuk Jerome Powell sendiri ya, waktu salah satu acara yang dia diundang sebagai panelis teman-teman, itu berarti kan ada perubahan. 375 sampai 400 itu berubah jadi 3,9% untuk di era 2025. Nah, kalau demikian ini nanti diupdate pada saat kita FOMC meeting pada tanggal 17-18, ya bisa jadi itu pendorong dari koreksinya gitu kan. Paling nggak koreksi dulu, habis itu Santa Rally ya kan, menjelang Natal, Tahun Baru. Habis itu mungkin awal tahun Donald Trump di election lagi ya. Donald Trump dilantik. Baru kemudian ada sell the news, maybe ya teman-teman. Tapi saya rasa terlalu jauh untuk kita ngomongin itu. Paling nggak teman-teman ada gambaran, tanggal 17-18 kita akan ada FOMC meeting, FOMC press conference, FOMC Federal Reserve interest rate decision, dan lebih penting lagi adalah ada data summary of economic projection. Dan di situ bakal hot banget kalau sampai situasinya the Fed harus mengubah projection di tahun 2025 dikarenakan technically inflation yang pelan-pelan start naik. Nah, cuma begini teman-teman ya, saya pengen jelasin sedikit soal ini. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat angka 2,6% ke 2,7%, saya rasa itu hal yang wajar mengingat USM to money supply kan naik. Ya kan, USM to money supply naik. Technically yang dilakukan the Fed melalui RRP adalah menambahkan likuiditas di pasar. Kalau kita cek overall-nya, kita bisa lihat kalau trennya itu masih relatif turun. Jadi gimana ya, kita bisa bilang kalau dengan dengan berkurangnya secara signifikan RRP ini, ya technically menunjukin kalau liquidity itu sudah diserap dengan baik oleh market ya. Liquidity sudah diserap dengan baik oleh market, ditandai dengan adanya kenaikan CPI ini. Jadi selama naiknya masih dalam taraf wajar, ya mudah-mudahan ya market bisa stay bullish
at least walaupun nanti the Fed mengubah dia punya projection materials, mungkin paling tidak perubahan itu udah disambut dengan hal yang biasa aja ya bagi para pelaku pasar. Saya rasa itu bakal jadi kunciannya teman-teman. So, what about Bitcoin ya? Bitcoin so far still holding di atas area rising wedge, di atas exponential moving average 21, closing dalam 1 jam lagi juga ngebentuk bullish candle yang cukup kooperatif ya kalau saya bisa bilang, dan reaksinya sendiri datang dari area yang kita marking pada previous update untuk Bitcoin, berbicara soal area OB yang terbentuk pada perspektif time frame 4 jam. Kalau kamu cek di previous video, itu detail banget saya breakdownnya, terutama dari proses terjadinya inducement di sini. Dan kenapa saya tandain area ini sebagai order blocknya, and so far giving us a very good reaction. Bahkan terjadi market structure shift lagi untuk internalnya, jadi kita bisa anggap bahwa di time frame 1 jam itu sudah terjadi perubahan struktur dengan ditandai break atas previous high point. Dan kalau kamu cek lagi dari perspektif time frame hourly juga atau time frame 1 jam, ini ada SNR yang sekarang posisinya sudah diklaim dengan baik, bahkan memberikan reaksi yang cukup signifikan bagi Bitcoin. Ya, kalau kita cek altcoins gimana? Ya, some of the altcoins having a nice performance. Kayak Mudeng di sini naik 13%, ada Render yang naik 10,50%. Rata-rata sih udah recover sekitar 16-15%. I mean 15-20%. Ada beberapa yang bisa sampai 20%, kayak Peanut di sini. Peanut the Squirrel itu naik 23%, Ergo naik dengan 19,23%, dan masih banyak lagi ya. Terutama kalau dari sektor meme sih yang paling kenceng naiknya saya lihat ini Turbo ya. 32%, dan technically karena sentimen yang sangat positif, karena Turbo akan listing di Coinbase kalau saya nggak salah, dan akhirnya langsung disambut meriah ya oleh market, dan it was a very nice reaction. Kalau kita cek yang lainnya ya Wave ya, di sini after saya previously ada setup bareng sama teman-teman di SAG, kita achieve target yang sesuai banget ya dengan ekspektasi kita, and then price of Wave kembali turun, try to holding di atas area OB ini, dan saya rasa ini cukup baik sekali ya, mencoba untuk mempertahankan range area tersebut. Kalau kita cek lagi overallnya Wave ini seperti koreksi saja, jadi mudah-mudahan dia bisa benar-benar recovery dan bertahan di atas OB. Dan masih ada lainnya ya, kayak PP di sini. I believe PP showing us a very good reaction coming from the order block dari perspektif time frame 4 hour-nya. Kalau kita zoom out juga ingat PP itu lagi dalam tahap price discovery, dengan dia membentuk struktur yang relatif bagus, dengan dia membentuk tren yang relatif oke, dengan pullback yang relatif korektif, and then reaction yang cukup impulsif. Saya harap PP bisa terusin penguatannya teman-teman, dan masih banyak lagi ya. Kalau kita bahas satu persatu sih kayak bakal panjang banget ya. Nah, balik lagi ke Bitcoinnya dulu deh. Buat Bitcoin ini gimana? Intinya good news. Good newsnya dari situ, market structure shift sudah terjadi, walaupun kita bisa bilang teman-teman kayak begini ya, ini tidak bisa dipungkiri dari segi momentum itu sudah melambat. Dalam konteks di sini Anda bisa lihat rising wedge ini bisa dipakai gitu loh untuk perspektif time frame daily ya. Beberapa kali kita lihat dia berusaha untuk create higher high, tapi tambah lama tambah lemah kan momentumnya gitu. Nanti bagaimana dengan kondisi ini? Jangan-jangan dia pullback dulu terus dia naik create higher high 105.000, habis itu dia baru turun lagi kan? Kayak gitu juga bisa teman-teman. Yang pasti kalau saat ini karena udah ada market structure shift di time frame kecil juga, saya belum tahu kira-kira kita akan react nggak dari area SNR ini. Ini ada SNR ya by the way, jadi tidak boleh diabaikan juga. Coba kamu cek di sini. Nah, technically ini SNR-nya ya, dia tidak berhasil juga nih kayaknya langsung breakout dari sana atau gimana, saya juga belum tahu karena masih ada waktu ya, sekitar 1 jam lebih kurangnya untuk kita close candle pada jam 7 pagi. Dan kalau misalkan dia rejected, gak ada masalah ya, saya pikir kita bisa lihat dia pullback dulu, bahkan ngasih good opportunity buat teman-teman yang pengen re-entered on futures marketnya, misalnya kayak gitu, atau pengen buy di altcoins yang lain juga harusnya kan ngasih pullback dulu ya, itu bisa dimanfaatkan. Personally saya ada ongoing ETH juga teman-teman. Kalau kita lihat ETH juga dari perspektif time frame yang lebih besar cukup baik sekali, mempertahankan SNR, mempertahankan OB, mudah-mudahan terdukung ya untuk ETH bisa kembali rebound dan testing ke level $4.000 lagi very soon, mudah-mudahan. Oke, a bit reminder buat teman-teman kalau hari ini masih ada data PPI, besoknya
agak santai, dan mungkin nanti malam kita mau adain live streaming kalau kalian interested dan setuju, type yes di kolom chat and perhaps help me with the likes button ya kalau bisa. I don't know ya, ini bakal amazing banget sih kalau bisa 1000 likes dalam waktu yang singkat sekali ya, tapi appreciate banget kalau teman-teman bisa support video Bitcoin ini sampai 1000. Ya, saya akan lebih semangat lagi untuk live streamingnya juga ya, kira-kira begitu. Oke, so thank you very much guys for your time, thank you very much for watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan referensi analisis bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sebagai bagian dari pertimbangan analisa masing-masing. Alright, God bless to everyone, have a nice day, cheers and bye-bye guys.